Anies itu dia menyadari bahwa dirinya itu memang menarik perhatian bagi orang-orang. Dia punya kelebihan. Dia menyadari itu. Tetapi makanya dia nggak pernah cawe-cawe, Pak Rep. Bukankah dirimu itu dibilang intoleran? Aku bilang. Dia nggak peduli itu. Apa kata orang? Saya tanya juga kan di disertasi ini. Itu bagaimana Denny Siregar pada ketika itu, Ade Armando pada ketika itu, semua kritikus saya tanya gitu loh. Dia bilang, dan aku ngapain aku mikirkan mereka? Aku bekerja, aku jawab tuduhan-tuduhan mereka itu dengan kenyataan katanya. Dan cuma Pak Prabowo pada saat itu ada hal yang menarik. Pak Prabowo pada ketika itu bilang, saya masih tetap apresiasi sama Anies. Kritiknya tajam kepada saya dan sebagainya. Dia tetap manggil saya itu dengan Pak Prabowo, kata Pak Ramadan Pohan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya suka dengan Bro Ramadan Pohan, walaupun dia lebih senior, tapi saya panggil bro dia nggak keberatan. Biar muda juga terasa ya. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, kalau masih sangat ingat ya, Ramadan Pohan adalah mantan anggota DPR. Tepatnya anggota DPR periode 2009-2014 ketika kejayaan dinasti Yin. Kejayaan Partai Demokrat di DPP juga. Di DPP juga. Dua periode Partai Demokrat. Wakil Sekjen. Wakil Sekjen ya. Iya, top. Top. Tetapi sekarang sudah lepas dari Partai Demokrat sejak tahun berapa, Bro? Lepasnya juga kita nggak di pengurus tidak di kepengurusan itulah. Tetapi formally tidak lagi sebagai anggota atau masih? Tidak sebagai anggota. Tidak sebagai anggota. Jadi sobat era sekalian, saya mengundang beliau ke sini tidak untuk mengutak-atik keanggotaannya di Partai Demokrat. Saya mengundang beliau karena pertama ya, ada disertasi yang beliau buat tentang Anies Baswedan. Dan ini sebenarnya sudah lama saya incar gitu ya. Karena disertasinya persis dibuat setelah pemungutan suara, dipertahankan. Ya kan? Setelah pemungutan suara kan di Bandung? Dipertahankannya, iya. Iya kan? Ya, karena saat itu untuk Anies ini kan orangnya kan sangat menjaga etika supaya jangan sampai mempengaruhi, kira-kira begitu. Nah alasan kedua adalah beliau ini senang sekali dengan lagu itu sama kita, samu-samu di malam ini. Nah, karena itu nanti kita nyanyi setelah ini ya. Tapi bro, jangan jauh-jauh bro, jangan begini-begini bro. Siap. Kalau begini-begini, kenapa? Iya, agak bawah sedikit. Boleh. Jangan begini bro. Gak bagus nanti lihatnya. Judul disertasinya apa? Boleh nggak saya? Iya boleh. Pegang satu ya. Ini ada 2 kopi. Ya, jadi lebih baik bro sendiri yang menyampaikannya bro ya. Disertasinya apa? Judulnya. Lalu kemudian kenapa mengambil ini dan this is your time ya. Take your time. Baik. Ini ada judulnya ini adalah transformasi identitas Anies Baswedan dari akademisi ke politisi, ya. Dan ini studi biografi komunikasi politik Anies Baswedan dari akademisi ke politisi. Nah itulah. Dan ini yang saya pertahankan ketika yang hijau ini warna ini ketika sidang tertutup ini. Yang pembantaian besar-besaran terjadi gitu. Gitu. Tapi kalau udah yang kuning itu kan itu udah yudisium, udah sidang terbuka. Nah, tapi tidak banyak tidak mengubah substansi dari disertasi saya ini. Nggak berubah, judulnya nggak berubah ya? Nggak berubah, semuanya nggak berubah juga. Pertanyaan penelitian juga, tujuannya juga semuanya tidak. Ya, disertasi ini adalah untuk menguji 3 hal. Yang melihat satu, bagaimana transformasi identitas Anies Baswedan ketika memasuki dunia politik. Dan kedua, bagaimana adaptasi Anies Baswedan ketika memasuki dunia politik dari akademisi. Ya kan. Dan yang ketiga itu adalah dinamika komunikasi politik Anies Baswedan
dia pertama dia sebagai sebagai aktivis dan kemudian sebagai akademisi dan akhirnya dia menjadi politisi di situ. Nah, 3 hal ini saya menggunakan grand teorinya itu dari George Herbert Mead. Tapi sorry maaf, kalau bisa dikasih latar belakang juga bro, kenapa kau kemudian ngambil Anies Baswedan? Yang mereka yang lebih diingin tahu oleh halayak kan? Jadi begini, sebenarnya pertama kali teori ini mau saya gunakan untuk Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kemudian di dalam proses perkembangannya, significant others, yaitu orang-orang yang terkait di lingkarannya, itu saya simpulkan aja tidak kalau keberatan dibilang gimana, dibilang iya, dibilang sambil minum bro. Oke, siap. Tanpa gula ya. Tanpa gula. Nah, di situ saya hanya berhasil mewawancara dari Agus 1 kali. Dan untuk yang berikutnya itu tidak bisa, saya tunggu waktu demi waktu, Pak SBY mungkin sibuk, ini sibuk semua, sehingga saya semua uang kuliah bro itu harus dibayar terus gitu loh, ya kan. Nah, akhirnya saya ngambil kesimpulan, aduh ini nggak bisa lanjut ini gitu loh. Nah, habis itu saya pilihlah untuk menjadi lebih mudah. Teori yang sama saya gunakan untuk Sandiaga Uno, transformasi yaitu dari pengusaha ke politik. Tadi kan dari militer ke politik. Nah, ini dari pengusaha ke politik. Nah, itu juga demikian. Susah juga gitu ya. Susah ditemui. Significant others-nya itu adalah ibunya, saudaranya, dan kemudian kawan-kawan dan semua segala macam. Akhirnya, maksudnya significant others ini apa? Kayak misalnya saya meneliti Refli. Saya harus wawancara kalau misalnya ada orang tuanya, narasumber yang harus terkait langsung. Karena saya kan studinya biografi. Jadi kan harus tahu siapa yang lebih paham. Iya kan? Nah, itu tidak dapat. Susah gitu dan tidak tersambung lah, dan sekretaris mengatakan ini itu, sementara saya harus setiap semester bayar uang kuliah. Kan Demokrat. Ya kita bicara faktanya aja lah gitu ya. Takdirnya kan udah mungkin nggak dapat. Rentangnya gitu ya. Tahun berapa itu? Apa tuh? Rentang kuliah sama penelitiannya itu tahun berapa sampai tahun berapa? Itu tahun 2000 aku angkatan 2016, 17, 18. 2018 aku coba nggak dapat. Ya kan, 2018, 2019 saya coba nggak dapet gitu loh. Dan kemudian sementara saya harus itu pasca pilkada DKI ya? Pasca DKI. Dan karena itu Agus Harimurti itu transformasi ke politik kan gitu. Itu momentumnya. Akhirnya karena udah lama apa begitu segala macam, 2021 saya udah terlibat bikin bikin majalah. Itu saya nggak diturunkan, tadi ada majalah yang saya bawa tadi tadi saya bawa tadi majalah untuk menunjukkan bahwa udahlah, saya menunjukkan kepada Pak Dekan bahwa walaupun saya mandek disertasi, tapi sesungguhnya saya mengerjakan hal-hal yang seperti ini produktif. Dan di situ adalah tentang Anies dengan latar belakang keluarganya, kemudian bagaimana biografi Anies. Di majalah itu. Di majalah itu persis seperti itu. Dan saya baru membahasakannya kemudian setelah Pak Dekan, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan bahwa dia melihat itu segala macam. Nah, kemudian saya kan datang untuk say hello gitu loh. Datang say hello, dan kemudian juga saya kan ke Bandung cukup dekat tuh, cukup senang dengan masyarakatnya senang dengan suasananya, kulinernya dan semuanya gitu ya. Tetapi ada yang menggantung setiap saya datang ke Bandung gitu kan. Ada sesuatu yang udah dimulai tapi tak terselesaikan. Gitu ya. Which is disertasi. Jadi image tentang Bandung yang saya suka, masyarakatnya semua yang saya suka itu. Bandung tuh senang banget saya. Makanannya, kuliner udah menyatu semuanya gitu ya. Nah, akhirnya saya mampir, saya WA kan Pak Dekan, Dadang Rahmat Hidayat. Saya bilang, Pak Dadang,
saya mau mampir dong. Oh iya Pak Ban, gimana itu? Dia ini pas begitu ketemu dia bilang itu, kumaha ada disertasi ini gini. Stres. Ya saya bilang ini begini gitu kan. Dia nyeritakannya aja stres apalagi nah kemudian ditanya, jadi gimana yang? Ya saya bilang gimana tuh? Signifikan ada saya nggak bisa wawancara, saya bilang. Dan kemudian mandek dengan alasannya juga saya tidak tahu alasannya apa gitu. Yang bisa tetapi ternyata tidak bisa kan begitu. Terus Pak Dadang bilang begini, ya udah diganti aja topiknya. Masih bisa, saya bilang gitu kan. Ya bisa aja, coba dikejar karena kan sisa waktu itu kan tinggal 2,5 tahun gitu ya. Oke. Nah sebelum DO ya. Nah sebelum DO. Nah habis itu saya bilang, oke, Pak, kalau misal saya ganti dengan Anies Baswedan gimana? Aduh itu lagi katanya. Udah AHY itu repot, dengan si Sandiaga Uno repot, apalagi Anies katanya. Karena sama ininya. Samar-samar dia udah disebut untuk calon presiden. Dan kesibukannya luar biasa. Yang secara hitungannya Pak Dadang dan hitungan saya juga gitu ya. Memang lebih sibuk Anies. Tapi kan significant others-nya itu kan problem di Sandiaga Uno significant others. AHY significant others. Karena signifikannya saya harus wawancara dengan Pak SBY. Iya. Tentang kenapa Agus Harimurti Yudhoyono meninggalkan dunia militer yang membesarkan namanya sesungguhnya di situ dan masuk ke politik gitu loh. Dan itu gak gampang. Apa peran Pak SBY di situ? Bagaimana sih ke Pak SBY? Pokoknya itulah pertanyaan saya itu gitu ya. Nggak dapat. Nah di Sandiaga juga begitu. Saya harus wawancara dengan Min Uno. Dan kemudian yang orang-orang terkait dia kan saya harus kejar dulu kan. Ini siapa gitu loh. Nah begitu Anies terus waduh itu nggak bisa itu, repot lagi dia orangnya, nanti mandek lagi gitu. Diam-diam saya lagi bicara, saya WA Anies. Nis, bersediakah diri, kan kita kan berkawan nih, bahasanya kan lucu-lucuan aja. Nis, bersediakah dirimu untuk menjadi narasumber penelitian disertasi aku yang mandek, gue bilang. Terus Anies jawab singkatnya, boleh kata kayaknya dia kan, boleh, gitu. Oke, sip. Terus saya bilang lagi gini, yang jelas itu tulisannya boleh ya kan. Perkara kemudian dinadakan boleh. Iya, itu kan gaya Anies kan kayak gitu ya kan. Nah kemudian saya bilang gini, Nis, untuk lebih meyakinkan, berkenankah dirimu untuk video call, telepon kepada dekannya dan Rahmat, ya kan melalui HP saya, ya kan. Oke katanya. Jadi sambil ngobrol dengan Pak Dadang itu masuk teleponnya Anies. Dan saya juga langsung, Pak Dadang, ini dari Anies Baswedan. Saya bilang, oh ya udah oke, bicaralah mereka. Waktu itu Gubernur DKI masih kan? Masih Gubernur DKI. Dan itu bermula dari sebenarnya sih coba-coba. Saya tahu bahwa itu akan gagal gitu ya. Tetapi ya kita nggak tahu. Kadang-kadang kan dunia ini kan sesuatu yang kita perkirakan berhasil, totonya gagal. Yang sesuatu yang kita perkirakan bahwa gagal, nanti totonya berhasil gitu loh, ya kan? Kan di Quran juga bilang begitu, sesuatu yang kau pandang itu baik, belum tentu baik. Ini saya sesuatu juga, saya iseng-iseng WA ke Anies percakapan kita ini. Siapa tahu dia nonton, kalau tidak nonton ya nggak apa-apa juga. Ya kan? Oke, silakan terus. Kemudian di situ saya melihat Anies itu sebagai seorang kawan yang luar biasa. Sesungguhnya waktu di awal saya mau bikin disertasi itu sebenarnya Anies. Cuma di antara yang teman yang mau saya ambil itu Anies terlalu dekat bagi saya. Oke, nanti takutnya nggak objektif. Nggak objektif gitu. Makanya saya sebenarnya promotor saya itu Profesor Dedi ya. Itu Dedi Mulyana, profesor itu sudah mengingatkan, kenapa you nggak angkat Anies saja? Saya bilang terlalu dekat gitu loh. Nah kalau AHY saya masih berjarak gitu, dengan si Sandi juga berjarak. Tapi ujungnya waktu AHY bro sudah keluar dari Demokrat? Enggak lah, masih bersama, saya wakil sekjen itu saat itu. Dan waktu udah sempat kan ujian seminar masalahnya kan, udah itu saya ajukan, ujian proposal ya? Sangat memuaskan, semua sangat memuaskan. Di Sandiaga Uno juga begitu gitu. Nah di Anies ini dengan upaya coba-coba, saya nggak berpikir pada hari itu Anies begitu cepat membalas, begitu cepat tapi tidak mudah itu, bro, tidak mudah. Kenapa? Sekitar kapan anunya? Waktu 22
2021 bulan-bulan November. Oke. 2021. Oke. Dan kemudian kan ada kan promotor 2. Promotor 2 meragukan. Yang lalu juga begitu katanya. Ya saya dibilang lah Ramadan Pohan itu orangnya keras kepala kan begitu ya. Kan dia bilang saya kan mereka ngomong di ini kan di telepon kan. Kayak kedengaran dulu Ramadan Pohan itu keras kepala gitu. Saya dengar. Tapi saya terima itu kan. Karena banyak hal yang akhirnya oke, dia bilang. Jadi akhirnya saya bilang manis, Nis, makasih, you save my ass. Saya bilang gitu kan. Apa? You save my ass. Oh iya. Ya kalau tidak matilah aku gitu loh. Coba siapa lagi? Mau ngangkat Refli Harun, transformasinya dari mana kan begitu kan? Bisa dong. Dari seorang akademisi ke aktivis ke YouTuber. Gitu ya. Tapi tidak signifikan. Nah itu bukan signifikan sebenarnya gitu ya. Nah jadi saya bilang Nis, ini persyaratannya agak berat juga Nis. Enggak apa-apa. Harus ada keterangan tertulis Anies bersedia gitu loh. Untuk bersedia wawancarai dan membuka kesempatan kepada significant others-nya. Oke, kata Anies, dibikin sama dia. Kemudian ada fotonya lagi disyaratkan. Dipoto juga sama dia gitu loh. Foto maksudnya foto pas dia nulis? Iya semua dia dokumentasi kesediaan dia itu pokoknya terekam di situ loh. Jadi dari foto ada, dari bentuk hard copy-nya ada gitu loh. Iya. Kan secara lisan dia sudah mengatakan sebenarnya itu persyaratan ditambah-tambah aja ya. Ditambah ya karena untuk menghukum saya kira. Karena yang waktu dulu AHY gagal. Sandiaga Uno gagal gitu ya kan. Nah Anies oke. Dan alhamdulillah wawancara sama Anies itu berkali-kali saya lakukan secara mendalam di kadang-kadang di rumahnya. Ya lebih sering di rumahnya. Pernah juga di dalam mobil saya. Oke. Yang nyetir istri, saya wawancara di situ. Jadi dalam perjalanan kita itu lebih detail gitu ya. Dan habis itu puluhan kali saya wawancara informal sama dia. Dan kemudian Anies sama sekali tidak pernah melakukan sensor. Sorry, dari November 2021 ke kapan terakhir wawancara? Terakhirnya wawancara itu 2023 akhir. 2024 juga ada wawancara tapi udah informal lah gitu ya. Yang formal 2023 akhir. Itu 2021 sampai 2023 akhir. 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun untuk melakukan saya wawancara dan Anies tidak membatasi dengan siapa. Saya wawancara dengan ibunya. Saya wawancara dengan istrinya, saya wawancara dengan pamannya, saya wawancara dengan adiknya, saya wawancara dengan teman dia TK, SD, SMP itu semua gitu loh. Anaknya juga enggak? Anaknya enggak. Karena anaknya saya tidak mengambil peranan penting untuk membolehkan Anies bertransformasi dari akademisi ke politik, dan masih terlalu muda pada saat itu mungkin mutiara ya. Tapi kan dari Mbak Ferry kan istrinya udah cukup gitu loh. Jadi saya wawancara gitu, coba bayangkan, Profesor Alia, ibunda dari Anies Baswedan, itu juga tidak membatasi waktu, mau berapa kali kau wawancara, dan kemudian topik tentang jadi karena pendidik ya. Dapatlah saya konstruksi dari seorang Anies Baswedan itu bagaimana komunikasi politiknya, bagaimana integritasnya semua, karena ibunya ini sejak dari janin Anies sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kemudian berpikir yang positif, semua segala macam. Dan ini tidak eksklusif Anies, tapi juga kepada saudara-saudara kandungnya Anies juga demikian. Ya kan? Termasuk adiknya yang sekarang satu-satunya yang masih ada itu yaitu Dila kan, Abdillah. Nah, itu saya dapat dengan istrinya juga demikian. Jadi tidak ada pembatasan itu tidak ada, dan ini sangat memudahkan bagi saya sehingga cepat itu, Bung Refri, melakukannya itu cepat. Dan saya tentu kan dibantu oleh tim untuk transkripnya. Kebetulan saya dibantu oleh teman-teman wartawan dari KBA News ya kan. Nah, mereka bikin di transkripnya karena kita kejar ini gitu loh. Itu transkrip itu dapat berapa jauh? Banyak? Banyak lah, tebal banget. Saya di print dan itu saya simpan. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa
untuk terjun dapat di jurnal internasional Scopus apalagi Q2 itu nggak mungkin. Anies, siapa Anies kira-kira gitu loh ya kan. Tapi ternyata lolos itu. Karena apa? Ya Anies ini kan banyak orang tidak tahu. Dia ini waktu di Amerika, dia adalah 100 tokoh yang berpengaruh di bidang intelektual. Ya 100 tokoh 100 tokoh tuh, tapi banyak orang nggak tahu gitu loh. Kan orang melihat deh performanya dia apa segala macam. Akhirnya dia memang memenuhi syarat gitu loh untuk diteliti. Biasanya itu Refli, itu beberapa tokoh, misalnya ada Anies Baswedan, Agus Yudhoyono, kemudian juga Kwi Kian Gin, entah siapa lah, beberapa banyak, baru itu bisa dimasukkan di dalam jurnal. Ini tidak, Anies sendirian. Nah di situ. Dan yang sangat kritis sekali itu pembimbing saya itu Profesor Deddy Mulyana juga menganggap bahwa akhirnya ngambil kesimpulan bahwa ini baru pertama kali terjadi di Indonesia disertasi yang seperti itu. Yang membahas tokoh ya? Iya, sendirian. Gitu sendirian, standing alone ya? Sendirian, dan dari data itu udah jenuh gitu, udah mau narasumbernya bisa kita bikin 100 orang lagi juga bisa, tetapi untuk apa? Kita udah dapat kok gitu loh. Udah dapat ya kan. Sekali lagi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana transformasinya, bagaimana adaptasinya, dan bagaimana dinamika komunikasi politiknya. Gitu karena komunikasi politik ya. Komunikasi politik dan kayak misalnya teori yaitu kan premis dari Anselm Strauss yang saya pakai di situ ya. Itu kan ada 4 kan ininya dia kan. Nah itu 2 memenuhi, 2 tidak. Yang tidak ini tuh adalah contohnya kan di situ adalah biasanya transformasi itu dilakukan karena dia karena pengkhianatan gitu. Nah di Anies tidak ada pengkhianatan di situ, dia nyaman saja. Dan kemudian juga kekecewaan biasanya enggak? Nah sempat itu kan ada pertanyaan ya tentang Prabowo, itu kan dia mengkhianati Prabowo, dia kan janji untuk tidak maju, kan? Tetapi saya berhasil mempertahankan bahwa yang dimaksudkan oleh Anies itu adalah periode gubernur. Selama periode gubernur dia tidak akan maju menantang Prabowo. Tapi kalau sudah selesai tugasnya 5 tahun sebagai gubernur sehingga dia maju pilpres dan kebetulan lawannya ada Prabowo, itu adalah hal yang lain lagi dan itu bukan pengkhianatan di situ. Sorry, apa aja yang dia pengkhianatan, alasan orang bertransportasi, apalagi tadi? Itu yang 2 Anies terpenuhi. Yang sesuai duanya itu pengkhianatan tadi itu yang terasa signifikannya. Dan kemudian lagi kan irreversible. Pengkhianatan itu tidak terbukti. Tidak terbukti. Anas, irreversible itu. Irreversible itu artinya kan gini, Repli. Kan banyak nih artis kan. Dia dari artis. Pindah ke politik. Biasanya itu sudah dia surut. Ketika dia udah di bawah. Surut lah. Surut ya. Atau bahasa kasarnya udah nggak laku lagi gitu. Pindah lokasi. Itu kalimatnya Repli lah. Enggak tega juga mengatakan begitu gitu ya kan. Kawan-kawan kita juga banyak di situ gitu. Nah, dan dilakukan dengan secara tak sengaja gitu loh. Tiba-tiba suka, tiba-tiba enak gitu loh. Ya kan. Dan nggak mau balik lagi jadi artis. Nggak ada itu. Mereka yang ini misalnya, contoh lah kita bilang gitu loh. Kayak Eko Patrio gitu. Tapi Anang balik kan, Anang. Balik jadi artis kan. Sempat 2 periode, 1 periode tuh. 1 periode dan kemudian Anang itu dia main, dia kalah. Nggak nyalon dia kalau nggak salah. Nggak nyalon. Nah dia balik gitu. Daud Jordan juga begitu. Daud Jordan petinju, ya kan. Dia jadi senator, belum selesai pun senatornya aja, belum pun dia bertugas, dia udah mau main tinju lagi sekarang. Ya kan. Nah dan banyakan itu tidak, kayak misalnya Dia Pitaloka misalnya kan. Dia udah nyaman. Banyak sekali artis itu bro, karena politik itu menjanjikan popularitas yang diinginkan oleh artis dapat uangnya, dapat popularitas, isi tas, apalagi udah semua segala macam, semuanya ada di situ. Makanya kan pernah dulu itu kita bilang bahwa
pekerjaan yang paling enak di dunia itu adalah anggota DPR. Oke. Marah-marahin orang dikasih duit. Dikasih duit dan kemudian kan udah gaji nih, rapat kita kan, duit lagi bro, iya kan. Setiap bergerak duit. Setiap bergerak duit. Bahkan libur pun dikasih duit. Iya. Kenapa demikian? Karena yang bikin aturannya anggota DPR sendiri. Gitu. Bukan aturan dan budgetingnya mereka. Lah iya gitu loh. Jadi mau nambah juga ya itu juga ya kalau misalnya loh kenapa lo ya saya nggak di bidang itu, saya bukan BURT, bukan Banggar gitu ya kan. Jadi saya itu BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Oke, balik lagi bro ya, balik lagi. Nah, tadi yang belum dijelaskan tadi, pengkhianatan tidak. Irreversible itu? Ya, Anies bisa. Karena apa? Transformasi Anies Baswedan. Ya, kalau Anselm Strauss itu kan mengatakan transformasi itu ada dua perubahan tuh, ada yang radikal, ada yang parsial. Kalau radikal itu misalnya orang pindah agama, bro, ya kan, yang misalnya dia Nasrani gitu kan, di gereja tiba-tiba dia sholatnya 5 waktu, ya kan, kemudian ada aji pula lagi gitu kan, dan kemudian simbol-simbol semuanya berubah total. Itu yang radikal. Itu radikal. Transformasi radikal ya. Nah, transformasi Anies Baswedan ini parsial. Parsial itu dan kemudian juga dia hanya memerlukan adaptasi, bukan perubahan. Dia adaptasi aja. Misal kenapa demikian? Jadi Anies dia akademisi, kemudian dia menjadi politisi seperti sekarang. Kalaupun dia gagal, karena ini tidak membahas tentang Anies berhasil atau gagal di dalam pilpres. Nah, kita nggak bahas itu. Kalaupun dia, tadi disampaikan, kalaupun sekalipun dia nanti dia gagal, dia akan bisa kembali sebagai akademisi. Karena nilai-nilai akademisi dia itu dijaga, itu terjaga. Ketika dia bertransformasi ke tempat lain. Bahkan dia sebagai politikus, dia adalah salah satu politikus yang senang dengan angka, data, dan teknokratik. Ya kan, dia termasuk dia di situ. Jadi dan kemudian juga untuk satu kebijakan dia memerlukan naskah akademik, ada penelitian akademik dan sebagainya di situ. Jadi itu yang membedakan dia dengan yang lain. Dan kemudian lagi teori ininya bro yang menarik. Kan ada kan dua tadi irreversible, satunya lagi apa? Tadi yang pengkhianatan. Karena kan tak terbukti pengkhianatan. Yang terbukti untuk Anies itu apa? Yang itu irreversible dan kemudian dia sebagai gubernur dia naik kepada di sekolah waktu dia sebagai akademisi keterkenalan dia itu hanya sebatas di kalangan akademisi tapi begitu dia politikus dia jumlahnya jutaan orang yang kenal dia, keterlibatan dia akan bertemu dengan jadi apa di teorinya nih tadi ini dibahasakannya itu adalah terjadi penyesuaian dari dunia dia yang sebelumnya yang lingkupnya kecil ke dunia yang baru yang lingkupnya besar. Nah itulah bahasa sederhananya begitu kira-kira. Dan yang menariknya lagi, Anies ini antara panggung depan dan panggung belakang. Ini teorinya si Strauss. Irving Goffman tentang panggung belakang dan panggung depan. Nah, panggung belakang dan panggung depannya Anies ini itu hampir sama. Contohnya, dia suka kucing, dia main kucing, emang dia suka kucing. Kan? Jadi tidak ada karena masyarakat Indonesia suka kucing, dia pun akhirnya main kucing gitu. Kan? Misalnya orang dia agamanya juga nggak bagus ya kan, tiba-tiba yang nggak boleh itu main kucing-kucingan. Wah gitu lagi. Oke terus bro, terus. Nah kalau ada kan lagi kan panggung belakang, karena panggung depan ini adalah di situ ada wartawan, ada penonton, ada media, diamati orang. Kalau panggung belakang kan nggak ada. Ya ada, sepi. Ini itu dirinya sendiri yang ada di situ ya kan. Paling juga orang terdekatnya banget gitu ya. Nah Anies ini yang menariknya antara panggung depan sama panggung belakang itu agak berhimpitan, agak berdekatan di situ. Nggak terlalu senjang. Apa misalnya dia merakyat, dia aktivis, ya kan, dan tidak ada yang tersembunyi itu di situ. Dan kemudian dia bukan orang partai politik, ya kan, tapi dia aktivis sehingga dia kenal dengan tokoh-tokoh agama nasional, kenal dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, tokoh apapun dia tahu, LSM dia kenal gitu, karena memang lingkungan dia sebagai sebagai aktivis itu memungkinkan hal tersebut gitu.
Kemudian yang apanya lagi ya? Ya menariknya lagi itu jadi kalau dan Anies ini dia bisa mempertahankan integritas dia tanpa dia masuk ke politik menjadi petugas partai. Oke. Itu penelitian itu membuktikan bahwa dia bisa menjaga integritasnya dia. Sampai detik ini kan Anies nggak menjadi anggota partai politik apapun, ya kan? Sorry, maksudnya menjadi anggota partai politik itu punya potensi untuk tidak terjaga integritas. Bukan, enggak seperti itu juga. Ada juga pertanyaan profesor seperti itu gitu ya. Enggak, saya hanya mau mengatakan bahwa dia masih menjaga kemurnian diri dia sebagai Anies Baswedan. Oke. Tanpa masuk politik, tanpa harus menjadi anggota partai politik. Maksudnya jaga itu. Individual performance itu bisa lebih terjaga ya. Dan kemudian ke belakang kita tarik dari biografinya itu, momentum Anies itu dia banyak terbantu dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Ya, Gerakan Indonesia Mengajar waktu dia menjadi rektor itu adalah momentum terbaik investasi politik Anies sehingga dikenal dia menjadi ukuran bahwa dia berhasil kira-kira. Anies jadi rektor tahun berapa sampai tahun berapa ya? Yang jelas sebelum Pilkada DKI, sebelum menteri. Dia rektor itu 2007 kalau nggak salah. Iya 2007 udah rektor dia. Rektor 2007. Saya pernah mampir ke kantornya waktu saya pulang dari Amerika 2007. 2007. Nah 2007 dan kemudian dia 2009 ikut konvensi. 2011 dia udah Gerakan Indonesia Mengajar. 2012 dia mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat.